Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi bersama Bu Sari. Sebelumnya, bagaimana keadaan anak ibu? Apakah sehat-sehat semua? Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa bersama-sama. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tetap jaga kesehatan ya nak, sholat dan murojaah. Kali ini ibu akan membahas tematik, yaitu tema 2, udara bersih bagi kehidupan, subtema 3, yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami sikap tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui langkah-langkah membuat poster. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang keempat, siswa mengetahui cara menghargai kegiatan ekonomi. Yang kelima, siswa dapat mengetahui cerita bergambar dan teknik mewarnai gambar. Masuk materi yang pertama, yaitu contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menumpuk dan membakar sampah. Yang ketiga, mencoret-coret dinding. Dan yang keempat, tidak melaksanakan kerja bakti. Nah, di dalam sikap bertanggung jawab ini, anak-anak ibu pasti melihat adanya poster-poster untuk menjaga lingkungan kita supaya bersih. Nah, di sini ibu jelaskan, poster adalah sebuah karya seni yang membuat kata-kata dan gambar yang dibuat di atas kertas berukuran besar dan ditempelkan, dapat dilihat oleh banyak orang. Anak-anak ibu biasanya kalau di jalan itu bisa lihat ada poster-poster yang terpampang. Ini salah satu contohnya, yaitu manfaat buah-buahan untuk tubuh kita. Nah, dalam poster ini kalimat yang kita gunakan yaitu kalimat ajakan. Kenapa? Contohnya saja ini, manfaat buah-buahan untuk tubuh kita, berarti kita diajak untuk mengkonsumsi atau memakan buah-buahan, yaitu banyak manfaatnya bagi tubuh. Nah, dalam poster ini adapun langkah-langkah kita membuat poster. Yang pertama, tentukan tema dan tujuan. Yang kedua, menyusun kalimat singkat, padat dan menarik. Anak-anak ibu di sini harus singkat kalimatnya kalau membuat poster, tidak boleh panjang-panjang. Dan yang ketiga, membuat gambar yang menarik. Contoh poster lainnya yaitu pengaruh bahan bakar terhadap pencemaran udara. Nah, di sini polusi udara adalah keadaan udara yang sudah tercemar oleh bahan kimia yang membahayakan kesehatan. Nih contohnya, salah satunya yaitu asap pabrik atau pembakaran industri. Yang kedua contohnya polusi udara yaitu letusan Gunung Merapi. Yang ketiga, kebakaran hutan. Yang keempat, contoh polusi udara yaitu asap kendaraan. Dan yang terakhir yaitu apa, ini gambar apa? Ya, ini gambar asap rokok. Itu sangat mempengaruhi untuk kesehatan kita. Nah, sekarang ayo kita kenali cara memelihara organ pernapasan. Gimana sih cara memelihara organ pernapasan kita supaya tetap sehat dengan adanya polusi udara? Nah, ini langkah-langkahnya untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Nah, yang pertama itu makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi di sini anak-anak ibu makan buah-buahan, sayur-sayuran. Yang kedua, olahraga yang teratur, berolahraga. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup. Di sini tidur yang cukup itu yaitu 7 sampai 8 jam sehari. Dan yang keempat, posisi tidur yang benar. Nah, di sini untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita juga ada cara lain, yaitu kita harus menghindari asap rokok,
menjaga kebersihan udara. Tiap pagi itu kamarnya dibersihkan dan menghindari udara kotor. Rapikan tempat tidurnya kalau bangun. Terus membuang tisu di tempat sampah. Nah, sekarang nih ada nih makanan bergizi, yaitu contohnya ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan orang yang berdagang. Di sini berdagang ini yaitu cara menghargai kegiatan ekonomi usaha orang lain. Kita misalnya melakukan usaha dan orang juga melakukan usaha. Ini cara menghargainya, yaitu yang pertama, tidak menghina orang karena pekerjaannya. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. Dan yang keempat, tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Yang terakhir, membantu usaha orang lain jika kita berhasil dalam usaha kita. Nah, jadi dalam kegiatan ekonomi ini kita harus saling membantu, tidak boleh saling iri dan menghargai. Nah, kali ini Bu lanjut, yaitu pembelajaran SPDP. Di sini cerita bergambar. Cerita bergambar adalah rangkaian gambar yang tersusun berurutan sesuai dengan jalan ceritanya. Nih, Ibu kasih contoh. Ini ada gambar dan ada ceritanya. Yang pertama itu Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Dan yang kedua itu juga ada ceritanya. Ini yang disebut dengan cerita bergambar. Cerita ini ada gambarnya. Nah, fungsi cerita bergambar yaitu yang pertama memperjelas isi cerita. Kalau gambarnya saja ya kita nggak tahu ceritanya, maka kita ini memperjelas isi cerita. Yang kedua, dapat menarik perhatian orang yang membacanya karena gambar-gambar yang kita bikin. Kita buat gambar itu akan menarik si pembaca. Yang ketiga, fungsinya yaitu sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Nah, ini fungsinya. Kita lanjut, cara teknik dasar mewarnai. Kita tadi membuat gambar bercerita. Ini teknik dasar mewarnainya. Yang pertama yaitu mengenal alat gambar. Kita harus mengenal dulu alat-alat untuk menggambar apa saja. Ini ada pensil warna, krayon, spidol, dan cat air, dan banyak lagi alat-alat gambar lainnya. Yang kedua, cara memegang alat warna. Itu cara memegang alat warna itu seperti memegang pensil dan seperti memegang pisau. Dan tekniknya yang ketiga, goresan atau irisan. Kita memberikan goresan atau irisan pada gambar kita seperti mengikuti garis gambar searah dan rata serta paduan warnanya yang menarik. Nah, dalam teknik mewarnai ini ada dua macam caranya, yaitu yang pertama ada teknik kering dan yang kedua ada teknik basah. Ini terfokus ke pewarnaan. Teknik kering, di sini kita menggunakan pensil warna, krayon, pulpen. Itu contohnya yang kering-kering. Dia itu tidak basah. Nih, sepertinya ada pensil warna dan ada contohnya di sini krayon. Ini kan bersifat kering. Nah, yang kedua ada teknik basah tadinya. Teknik basah itu menggunakan cat air. Pokoknya dia yang basah. Cat air, tinta, dan lain-lain. Nih contohnya Ibu tampilkan. Ada cat air. Nah, ini ada dua teknik mewarnai, teknik kering dan teknik basah. Demikian penjelasan video Ibu tema 2 ST3 supaya anak-anak Ibu paham dan mengerti dengan penjelasan yang Ibu berikan. Ibu akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.